Assalamualaikum anak-anak. Nah, setelah kalian mempelajari video pembelajaran tentang materi Archimedes, sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Kita mulai membahas soal yang pertama ya. Di sini sebuah benda berat di udara 20 Newton. Berarti ini W udaranya sama dengan 20 Newton. Dan di dalam air menjadi 18 Newton. Berarti W fluida ya sama dengan 18 Newton. Yang A, berapakah besar gaya ke atas oleh zat cair? Berarti yang ditanya gaya apungnya ya. Nah, FA sama dengan, berarti W udara dikurangi W di dalam fluida ya. Jadi 20 dikurangi 18. Jadi sama dengan 2 Newton. Ya, jadi gaya apungnya sebesar 2 Newton. Kemudian yang B, berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, ini jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita hitung massa jenis benda ya. Nah, di sini kita tahu bahwa gaya apung itu sama dengan, nah, di sini rho fluida dikali volume benda yang masuk ke dalam fluida ya, ini dikali G. Nah, ini berarti gaya apungnya, sebentar. Gaya apungnya tadi diketahui 2 Newton ya, 2. Ini massa jenis fluida. Kita anggap di sini kan air ya, 1000 kg per meter kubik. Dalam air, kemudian ini karena di sini dianggap bahwa volume benda yang masuk ke dalam fluida itu keseluruhan, berarti ini boleh kita ganti dengan volume benda. Berarti di sini 2 per 10.000 ya, sama dengan volume benda. Nah, di sini yang ditanyakan adalah massa jenis benda. Nah, massa jenis itu kan, massa jenis benda berarti massa benda dibagi volume benda. Nah, berarti di sini massa jenisnya, nah, di sini diketahui berat benda di udara 20 Newton. Berarti massa benda sama dengan ini W per G ya. Nah, berarti di sini W-nya 20 per 10 dibagi volume bendanya ini ya. 2 per 10.000. Ini kan 2 per 10.000 ya. Jadi ini dinaik ke atas 10.000-nya. Maka massa jenis benda sama dengan, ini coret, ini 1 ya. Berarti 10.000 kilogram per meter kubik. Nah, ini massa jenis bendanya. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Berat sesungguhnya dari sebuah benda adalah 3 Newton. Berarti ini berat di udara. Nah, berarti berat di udara ya. Udaranya sama dengan
3 Newton. Nah, ketika dia ditimbang di dalam air, berarti W fluida sama dengan 2,25 Newton. Ini 25 ya. Sebentar, dirapihkan dulu. 2,25 Newton. Nah, jika ditimbang di dalam suatu cairan lain, nah ini berarti fluidanya diganti ya, berarti ini anggaplah F1. Nah, ternyata ketika si berat benda itu masuk ke fluida kedua, nah beratnya menjadi 1,125 Newton. Jika diketahui massa jenis fluida, berarti fluida yang pertama ya, sama dengan 1000 kg per meter kubik. Berapakah massa jenis cairan tersebut? Berarti di sini ditanyakan rho fluida yang kedua ya. Berarti berapa rho F2? Nah, berarti kita masuk ke persamaan ini dulu ya. Nah, yang masuk dulu yang ke air. Gaya apung di air. Jadi gaya apung di fluida 1 atau di air sama dengan berarti W udara dikurangi W air sama dengan, nah W udaranya ini 3 dikurangi 2,25, jadi sama dengan 0,75 Newton. Nah, di sini di dalam zat cair itu sama dengan gaya apungnya. Nah, ketika di dalam cairan yang berbeda ini sama, berarti W udara dikurangi W zat cairnya ya. Nah, sama dengan 3 dikurangi 1,125 Newton. Nah, ini sama dengan 1,875 Newton. Ini berat, yang ini di air ya, yang ini di cairan yang lain atau fluida kedua. Nah, sekarang kita cari massa jenis si cairan tersebut ya. Nah, ini silahkan dicatat dulu ya, gua hapus dulu. Setelah tadi dihitung berat gaya angkat di air dan di zat cair yang lain, nah kemudian di sini kita akan mencari massa jenis zat cair itu. Nah, kita gunakan persamaan ini ya. Jadi gaya apung di air jadi F apung 1 sama dengan berarti rho air ya. Rho 1 anggap saja ya, rho fluida yang 1 dikali G dikali volume benda. Ini karena bendanya tercelup semua. Jadi volume benda yang masuk ke dalam fluidanya sama dengan volume benda. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian gaya apung di fluida kedua. Ini berarti massa jenis fluida kedua dikali G dikali volume benda. Nah, ini kan sama ya. Nah, nilai ini sama. Berarti kita bisa buat perbandingan ya. Berarti di sini FA1 per rho fluida yang ke-1 sama dengan FA2 dibagi rho fluida yang kedua. Nah, kita masukkan, nah ini yang mau kita carikan ini ya. Berarti massa jenis fluida kedua sama dengan gaya apung
2 dikali rho air ini ya, per gaya apung 1. Jadi massa jenis fluida ini gaya apungnya sama dengan tadi 1,875. Ini dikali air 1000 dibagi gaya apung di air sama dengan 0,75. Nah, jadi sama dengan ini 2500 kg per meter kubik ya. Jadi ini massa jenis zat cair yang kedua. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Sebuah kayu memiliki massa jenis 0,7 gram per cm kubik, berbentuk kubus dengan rusuk 20 cm, ditahan oleh seutas tali yang diikatkan pada dasar bejana. Ya, coba perhatikan ini gambarnya. Nah, kemudian diisi dengan air, jadi ini fluidanya air dengan massa jenis 1 gram per cm kubik. Tentukan tegangan tali jika air yang dituang ke dalam bejana sedemikian sehingga kayu tersebut untuk yang A tercelup seluruhnya di dalam air, yang B tercelup 3/4 bagian di dalam air. Jadi di sini kita menghitung gaya tegangan tali di sini. Nah, tapi yang harus diperhatikan di sini untuk satuan-satuannya di sini nanti kita rubah ya. Ini massa jenisnya ke kilogram per meter kubik. Kemudian yang ini juga sama ya, semuanya kita rubah nanti ini ke meter kubik. Nah, kita rubah dulu untuk yang A rusuknya ya. Jadi A. Nah, ini A sama dengan 20 cm. Ini kita rubah ke meter, jadi 20 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, kemudian untuk massa jenis fluida ini kita rubah dari 1 gram per cm kubik menjadi 1000 kilogram per meter kubik. Nah, terus massa jenis kayu juga ya, kita rubah rho bendanya, taruh kayunya di sini menjadi dari 0,7 gram per cm kubik itu menjadi 700 ya kilogram per meter kubik. Jadi ini dirubah dulu satuannya. Kemudian nanti untuk yang kita perlukan di sini karena diketahui rusuk ya, jadi kita cari dulu volume benda keseluruhan ya. Volume di sini kan berbentuk kubus ya, berarti volume benda ini rusuk kali rusuk kali rusuk. Ya, berarti jadi A pangkat 3 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2. Ini dipangkatkan 3. Berarti volume bendanya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini sudah dalam meter kubik. Nah, ini dicatat dulu ya. Silakan kalian catat dulu. Nah, kemudian di sini kita menghitung, perhatikan dulu nanti ininya. Nah, bentuk diagram gayanya nanti akan seperti ini.
Nah, kita di sini akan mencari gaya tegangan tali di sini ya nanti. Nah, kemudian kita hitung dulu berat kayunya ya. Berat kayu sama dengan M kali G. Ini massa. Nah, karena massanya tidak diketahui ya, di sini diketahuinya volume. Berarti volume benda dan massa jenis benda. Berarti kita gunakan rho benda dikali volume benda dikali G. Jadi sama dengan W bendanya. Nah, ini 700 dikali volume bendanya 8 kali 10 pangkat min 3. Ini kali 10. Nah, ini dengan ini habis dibagi ya. Jadi sama dengan 506. Oh, ini maaf 700 ya. Maaf, ini kelebihan. Nah, ini 700. Jadi nah, ini dengan ini habis ya. Nah, ini nolnya habis. Jadi sisa 56 Newton. Nah, ini berat kayunya. Nah, sekarang kita hitung. Ini dicatat dulu ya. Kemudian kita hitung gaya apung pada kondisi kayu tercelup seluruhnya. Berarti kalau kayu tercelup seluruhnya, volume benda di dalam fluida itu akan sama dengan volume benda keseluruhan. Ya. Nah, Ibu hapus dulu, silahkan kalian dicatat ya itu. Nah, kita masuk ke, lihat di sini. Kita karena posisi benda diam, berarti nanti sigma F, kita gunakan hukum Newton ya, sigma F-nya kan sama dengan 0 ya. Maka di sini gaya apung dikurangi gaya tegang tali, dikurangi W, gaya berat kayunya, ini harus sama dengan 0. Nah, maka di sini gaya apung ini sama dengan gaya tegang tali ditambah gaya berat. Nah, kita tahu di sini gaya apung itu bisa kita masuk ke persamaan rho GV ya, rho fluida. Nah, dikali karena ini volume bendanya tercelup semuanya, jadi boleh volume benda yang tercelup ke dalam fluida kita ganti menjadi volume benda. Ini dikali G. Ini gaya tegang tali dicari. Ini W-nya tadi sudah dihitung, ya. Nah, ini massa jenis fluidanya, di sini kan air. Tadi 1000. Nah, volume benda tadi sudah dihitung. Berapa volume bendanya? Itu 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Nah, terus dikali G-nya 10 sama dengan gaya tegang tali dicari. Tadi berat si kayunya sudah dihitung. Tadi berapa? 56 Newton ya. Nah, maka di sini ini bisa kita hitung ya. Nah, ini habis dengan ini jadi 80 dikurangi 56 sama dengan T. Maka nilai gaya tegang tali pada saat benda tercelup seluruhnya itu sama dengan 80 dikurangi 56 ya. Jadi 24 Newton. Nah, ini terjawab untuk yang A. Silahkan dicatat. Nah, sekarang kita hitung yang bagian B. Hapus dulu ya, kalian dicatat ininya. Nah, kita hitung yang bagian B. Nah, yang bagian B ini tercelupnya di tempat bagian benda. Berarti di sini sama seperti tadi cara menghitungnya. Gaya apung, nah ini kan karena gayanya masih sama ya. Sama dengan tadi
ditambah W ya, gaya berat. Hanya bedanya di sini gaya apungnya di sini rho fluida. Nah, ini karena dia yang tercelupnya itu 3/4 bagian dari volume benda. Nah, berarti ini 3/4 saja. Per 4 dikali volume benda. Nah, gitu. Dikali G sama dengan T plus W. Kita masukkan sama seperti tadi ya. Berarti ini 1000 kali 3/4. Volume bendanya tadi sudah dihitung ya, 8 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 sama dengan T plus, nah tadi berapa? 56. Nah, maka di sini ini habis dengan ini ya. Nah, berarti sama dengan 60 ya. 3 kali 8 dibagi 4 sama dengan ini 60 sama dengan T plus 56. Berarti 60 min 50. 6 sama dengan T. Maka T sama dengan 60 dikurangi 56 sama dengan 4 Newton. Jadi kalau kita bandingkan ketika benda tercelup seluruhnya tadi 24 Newton. Nah, ketika yang tercelupnya hanya 3/4 bagian benda, gaya tegang talinya menjadi lebih kecil ya. Itu sudah terjawab. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya ini. Di sini sebuah benda terapung di atas permukaan minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Jika 40% volumenya berada di atas permukaan minyak, maka tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, ini kondisinya ya, gambarnya seperti ini. Sebentar. Nah, jadi ini ada wadah berisi minyak ya. Kemudian di sini ada balok. Dia di sini muncul di permukaan 40%. Atau 40/100 ya, berarti di sini yang masuk ke dalam fluida itu 60%-nya. Nah, jadi kita masuk ke persamaan. Nah, di sini gaya apung, karena di sini ada gaya apung ke atas, nanti ada gaya berat ke bawah ya. Nah, jadi di sini gaya apung sama dengan berat benda. Berat benda. Nah, di sini kita pakai rho-nya rho fluida dikali volume benda yang tercelup atau yang masuk ke dalam fluida. Ini sebanyak 60%. Atau boleh kita tulis 60/100 ya. Per 100 volume benda. Ini yang tercelupnya. Dikali G. Gitu kan? Nah, di sini juga berarti berat benda sama dengan di sini rho benda, ini kan M kali G ya. W yang ini sama dengan M kali G. Nah, M-nya kita rubah jadi rho benda dikali volume benda dikali G. Nah, ini G-nya habis dibagi. Ya. Nah, kemudian ini volume benda juga sama kan yang ini. Nah, VB dibagi dengan VB. Sehingga di sini kita masukkan massa jenis fluidanya yaitu 0,8 ya. Atau boleh diganti 0,8 jadi 8/10 kali 60/100. Ini rho bendanya. Ini habis dibagi 10. Maka rho bendanya sama dengan 48/100 atau
0,48. Nah, hati-hati di sini satuannya tadi kita tidak merubah satuan. Berarti di sini masih dalam gram per sentimeter kubik ya. Nah, berarti ini massa jenisnya. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dimensi suatu kotak berongga adalah 15 cm kali 10 cm kali 5 cm. Kemudian kotak tersebut mengapung tegak lurus di atas permukaan air. Dengan 2/3 dari rusuk terpanjangnya terbenam dalam air. Berarti rusuk terpanjang itu yang 15 cm ya. Tentukan massa kotak tersebut, yang A ya, berapa massa si kotaknya. Nah, kita di sini hitung dulu volume benda total, ya. Volume benda total, V benda sama dengan berarti 15 dikali 10 dikali 5. Ini sama dengan 700, berarti 15 kali 10 kali 5 ya, 750 cm kubik. Karena ini dalam sentimeter. Ini kubik. Nah, kemudian kita rubah ke dalam meter kubik. Berarti volume benda sama dengan 750 kali 10 pangkat min 6 ya, meter kubik. Nah, gitu. Kemudian kita tentukan di sini, kita tulis dulu, karena di sini kita lihat ya fluidanya dalam air, berarti massa jenis fluidanya kita ambil 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian di sini rusuk tertinggi itu adalah yang 15 cm, yang ini ya. Nah, sedangkan ini tinggi yang tercelupnya, tinggi benda yang tercelup ini berarti 2/3 kali 15 kan, tingginya ini 15 cm dikali 15. Nah, ini 5 berarti di sini 10 cm saja. Nah, sekarang kita hitung volume benda yang masuk ke dalam fluida ya. VBF. Berarti volume benda yang masuk ke dalam fluida ini panjang kali lebar kali tinggi ya. Tadi yang 15 cm hanya tercelup 10 saja. Ini 10 kali 10 dikali 5. Jadi sama dengan 500 cm kubik. Nah, ini kita rubah ke meter kubik ya, jadi 500 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan Archimedes. Ingat ya, di sini bahwa gaya apung ini sama dengan berat benda. Itu ya. Nah, di sini gaya apungnya rho fluida. Nah, ini dikali volume benda yang masuk ke dalam fluidanya. Yang ini nanti ya, dikali G sama dengan di sini massa bendanya dikali G. Nah, ini habis. Sehingga di sini kita masukkan 1000, volume bendanya tadi 500 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini massa benda yang akan kita cari. Nah, berarti di sini massa bendanya sama dengan 0,5 kg. Ini massa benda ya, keseluruhan. Nah, kemudian di sini tentukan massa logam yang harus dimasukkan ke dalam kotak tersebut agar kotak tepat mengapung dengan sisi atasnya sejajar dengan permukaan air. Artinya di sini tercelup semuanya. Jadi nanti ditempelkan logam di sana
ya. Jadi massanya nanti ditambah massa logam. Nah, supaya dia tercelup semuanya. Nah, ini dicatat dulu ya. Ibu hapus dulu. Nah, kita kerjakan yang B ya. Untuk yang B, nah berarti di sini sama berlaku gaya apung sama dengan berat benda. Nah, tapi di sini beratnya adalah berat benda sudah ditambah dengan logam. Jadi kalau digambarkan, ini benda berat total ya. Jadi di sini nanti posisinya, nah ini sudah masuk semua bendanya. Nah, di sini ada logam. Nah, anggaplah. Nah, ini logamnya. Ya. Jadi tercelup. Nah, kemudian hapus dulu, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini gaya apungnya karena masuk semuanya jadi massa jenis fluida. Nah, ini volume benda keseluruhan ini. Volume benda total dikali G, ini dikali, nah massa total itu berarti massa benda ditambah massa logam ya. Nah, dikali G. Nah, ini G-nya habis nanti dibagi. Sehingga kita masukkan di sini 1000 ya, massa jenis tadi volume benda keseluruhan. Nah, volume benda total ya, tadi 750. Sebelumnya sudah kita hitung ya. 750 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, di sini berarti massa bendanya ini tadi sudah kita hitung ya 0,5 kg. Nah, ditambah nanti ini yang akan kita cari massa logam. Ya. Berarti di sini ini 4 0,75 ya. 0,75 sama dengan 0,5 ditambah massa logam. Berarti ini 0,75 dikurangi 0,5. Nah, maka massa logam sama dengan 0,75 dikurangi 0,5. Jadi sama dengan 0,25 kg. Ini massa logam yang harus dimasukkan ke dalam kotak tersebut agar dia terapungnya pas masuk semuanya ya ke permukaan air. Kita bahas untuk soal terakhir ya. Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan bensin 40%, berlapiskan bensin dengan 40% volume benda berada di dalam air. 30% di dalam bensin dan sisanya berada di atas permukaan bensin. Jika massa jenis bensin 700 kg per meter kubik, berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, di sini fluidanya ada dua, yaitu air dan bensin. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini karena bensin itu massa jenisnya lebih kecil, jadi di sini posisi bensin pasti dia di atas ya. Pasti dia di atas. Nah, ini kondisinya nanti gambarnya seperti ini ya. Jadi 40% si volume benda itu ada di air. Kemudian di sini 30% ada di dalam bensin. Nah, berarti di sini sisanya dia muncul ke permukaan. Berarti ini 40 tambah 30 70, berarti di sini 30% juga yang muncul ya. Nah, pertanyaannya, berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, ditanya ini rho benda. Nah, kita masuk di sini ke persamaan sama prinsipnya. Menggunakan persamaan yang hukum Newton ya, gaya apung
Nah, sebentar. Bu ganti dulu ke pensil ininya. Nah, jadi di sini sama saja dengan yang tadi. Gaya apung sama dengan berat benda. Nah, di sini kan yang ditanya massa jenis benda ya. Nah, kita masuk ke sini karena di sini fluidanya 2 jenis, berarti nanti di sini rho-nya rho bensin ya, atau air dulu ya, rho air. Nah, dikali, nah yang masuk ke dalam air berapa? 40 per 100 volume benda dikali ini G. Nanti, nah yang masuk ke dalam bensin sekarang, berarti ini rho-nya rho bensin ya, rho bensin. Nah, rho B aja ya, Ibu kasih rho B dikali, nah yang ada di dalam bensin itu hanya 30%-nya saja, jadi di sini 30 per 100 volume benda dikali G, ini sama dengan M kali G juga, nanti G-nya habis dibagi ya. Nah, terus ini kita rho air, Ibu tulis dulu ya ini ya. Jadi 4/10 volume benda ditambah rho bensin ini ya, bukan rho benda. 3/10 volume benda. Nah, ini karena yang ditanyakannya bukan massa benda ya, tapi di sini massa jenis benda, maka ini massanya kita ganti jadi rho kali V. Nah, ini rho benda. Nah, ini supaya tidak tertukar, ini Ibu kasih bendanya benda aja di sini ya, BE. Benda. Aduh, susah nulisnya. Rho benda dikali V benda. Nah, ini V benda. Nah, ini berarti sama kan nanti volume benda habis dibagi. Nah, sehingga massa jenis benda ini sama dengan, berarti massa jenis air itu 1000 ya, 1000 dikali 4/10 ditambah massa jenis bensin tadi 700 dikali 3/10, ini dibagi 10 habis ya, berarti ini 400 ditambah 7 kali 3 21. Nah, 210, berarti di sini massa jenis benda sama dengan 400 ditambah 210, jadi 610. Nah, awas perhatikan satuannya tadi dalam kilogram per meter kubik ya. Jadi terjawab massa jenis bendanya ya. Sekian dulu soal dari Ibu, semoga kalian mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.